Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update, edisi Senin 13 Januari 2025 bersama saya Fiorina Ciretno. Beragam informasi terupdate akan kami sajikan dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di segmen kali ini informasi mengenai 5 staf Disdik Kota Makassar yang diperiksa usai insiden kebakaran. Dan tentu untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan Ami Kota Makassar. Selamat sore rekan Ami. Baik, selamat sore rekan Vio. Iya, dapat Anda sampaikan bagaimana update terbaru dari adanya insiden kebakaran di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar seperti apa update-nya? Baik, Vio, di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa pada Sabtu dini hari lalu, pada tanggal 11 Januari 2025 telah terjadi kebakaran di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, Jalan Anggrek Raya, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Akibat dari kebakaran itu menghanguskan 3 ruangan yang ada di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, yakni ruangan keuangan, ruangan perencanaan, dan juga aula Dinas Pendidikan yang berada di lantai 2. Jadi lantai 1 dan 2 dari 3 ruangan tersebut terbakar usai insiden kebakaran tersebut. Dan pantauan Tribun Timur pada Sabtu kemarin tanggal 11 Januari 2025 bahwa memang kondisi di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar sama sekali belum bisa diakses untuk masyarakat umum, termasuk juga oleh pegawai Dinas Pendidikan Kota Makassar, karena di area tersebut tentunya dipasangi atau dibentangi dengan garis polisi atau polis lain, sehingga tidak boleh ada aktivitas sama sekali yang bisa mengganggu proses penyelidikan. Sebagaimana kita ketahui Tribuners, usai insiden kebakaran tersebut, memang tim dari Laboratorium Forensik atau Lapor Polda Sulsel melakukan penyelidikan untuk menelusuri apa penyebab dari kebakaran kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar tersebut. Dan penyelidikan sudah dimulai pada Sabtu lalu dengan 6 jam olah TKP yang dilakukan oleh tim Lapor Polda Sulsel. Dan setelah 6 jam pemeriksaan atau penyelidikan untuk mengambil mungkin sampel-sampel atas puing-puing bekas kebakaran, material bekas kebakarannya di kantor Dinas Pendidikan, penyelidikan kemudian diistirahatkan pada Minggu kemarin dan dilanjutkan pada hari ini Senin tanggal 13 Januari 2025. Dan sejauh ini informasi yang kami himpun, Tribuners, sudah ada 6 saksi yang sudah dimintai keterangannya oleh tim Lefor Polda Sulsel maupun Polrestabes Makassar. 5 diantaranya adalah pegawai dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, 3 diantaranya merupakan pegawai pegawai keuangan yang hadir pada malam itu atau bekerja sampai larut malam sekitar pukul 2.05 WITA, dan sepulangnya mereka 10 menit berselang setelah mereka pulang terjadilah kebakaran di kantor Dinas Pendidikan. Dan satu lagi yang diperiksa adalah Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan tentunya satpam atau security yang berjaga pada malam tersebut. Dan satu lagi adalah warga setempat yang menyaksikan atau pertama-tama melihat adanya kebakaran yang terjadi di gedung Dinas Pendidikan Kota Makassar, Jalan Anggrek Raya tersebut. Via di studio. Baik, menyambung dari yang disampaikan rekan Ami, lantas bagaimana tanggapan dari pegawai Dinas Pendidikan yang Anda temui mungkin terkait insiden ini, terutama staf keuangan? Apakah mungkin ada komentar yang ia sampaikan? Baik, Tribuners di studio Tribuners dan View di studio, memang sejauh ini untuk 3 pegawai Dinas Pendidikan belum sempat kami temui, dan juga mereka tentunya belum bisa memberikan keterangan kepada awak media. Sejauh ini kami masih menghimpun informasi langsung dari PLH Kepala Dinas Pendidikan, yakni Nilma Palamba. Kemarin kami sempat berwawancara dengan PLH Kadis Pendidikan Nilma Palamba, di mana yang menyampaikan bahwa memang pada malam kejadian ada 3 staf Dinas Pendidikan yang bekerja hingga larut malam. Mereka menyusun laporan keuangan tentunya, yang mana kita ketahui beberapa hari ini Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Sulsel memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan untuk terhadap laporan hasil
Keuangan pemerintah Kota Makassar. Nah, di Dinas Pendidikan menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut karenanya tiga staf yang ditugaskan untuk melakukan perampungan atau menyusun dokumen-dokumen laporan dari keuangan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Makassar tentunya. Jadi mereka bekerja hingga pukul 2.05 WITA dan mereka kemudian dibukakan pintu oleh satpam atau security yang bertugas saat mereka pulang, dan 10 menit berselang kepulangan mereka terjadilah kebakaran hebat yang terjadi di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar. Kami belum sempat menemui pihak bersangkutan, dan memang sejauh ini kantor Dinas Pendidikan tidak bisa diakses. Pegawai untuk sementara dipindahkan berkantor ke kantor Dinas Ketenagakerjaan yang berlokasi di Jalan APP Tarani. Dan alasan memilih kantor Dinas Ketenagakerjaan sebagai sekretariat atau kantor sementara karena karena Nilma Palamba yang juga sebagai PLH Kepala Dinas Pendidikan merupakan Kepala Dinas Ketenagakerjaan. Jadi dia mudah berkoordinasi mungkin dengan Dinas Pendidikan atau staf dan pegawai Dinas Pendidikan jika sekretariat dipindahkan sementara di Dinas Ketenagakerjaan. Vio di studio. Baik, rekan Ami juga dapat disampaikan mungkin lebih detail mengenai bagaimana indikasi awal mengenai adanya atau penyebab kebakaran yang terjadi di Dinas Pendidikan Kota Makassar. Apakah mungkin ada informasi yang didapatkan oleh tim laboratorium forensik Polrestabes Makassar? Baik, Vio di studio berdasarkan dari keterangan security yang bernama Aldi menyampaikan bahwa ia sempat melihat asap dari atap gedung kantor Dinas Pendidikan, namun ia masih menganggap bahwa itu adalah kabut karena di waktu bersamaan juga terjadi hujan. Namun beberapa saat berselang datang masyarakat yang menyampaikan bahwa ada api yang bersumber dari atap gedung Dinas Pendidikan. Nah, disitulah mulai mungkin terjadinya atau kronologi terjadinya kebakaran yang ada di Dinas Pendidikan Kota Makassar. Untuk hasil penyelidikan dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel sejauh ini belum bisa kita pastikan seperti apa hasilnya karena mereka masih melakukan penyelidikan hingga hari ini, Senin. Jadi mungkin setelah rampung seluruh penyelidikan yang dilakukan oleh lapor, mereka baru bisa menyampaikan apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari kebakaran kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar di Jalan Anggrek Raya. Begitu juga terkait material-material apa saja yang ikut hangus dalam ruangan tersebut dan berapa nominal kerugian dari insiden kebakaran ini. Kami masih menunggu informasi lanjutan dari pihak yang berwenang. Vio di studio. Iya, baik. Tentunya ini juga sejumlah komentar ataupun juga asumsi dari netizen maupun juga masyarakat Kota Makassar. Ini juga sekaligus memberikan konfirmasi nih rekan Ami. Apakah mungkin dari adanya insiden ini ada kemungkinan kebakaran ini berkaitan dengan masalah internal di Dinas Pendidikan? Apalagi mengingat lokasi kebakaran mencakup ruangan keuangan nih. Bisa disampaikan untuk meyakinkan masyarakat seperti apa? Baik, memang sejauh ini banyak sekali spekulasi yang beredar di masyarakat usai terjadinya kebakaran di kantor Dinas Pendidikan, dan memang 1 bulan terakhir ini Dinas Pendidikan dijabat oleh 3 kepala dinas. Yang pertama adalah Kepala Dinas Pendidikan Muhyiddin, karena Muhyiddin menjalani pemeriksaan oleh pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Inspektor dan juga BKD terkait adanya pelanggaran netralitas ASN dan juga pelanggaran indisipliner, maka Muhyiddin oleh Wali Kota Makassar dan Pomanto diberhentikan sementara atau nonaktif sementara sebagai Kepala Dinas Pendidikan pertanggal 30 Desember 2024 lalu. Nah, saat itu pula Dani Pomanto menunjuk Kepala Bidang Pendidikan Dasar yakni Muhammad Guntur untuk menggantikan Muhyiddin sebagai PLH atau pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan selama 1 pekan mulai dari tanggal 31 Desember sampai dengan 7 Januari 2024. Selepas habisnya masa jabatan M. Guntur, kemudian dilakukan pergantian lagi penunjukan PLH atau pelaksana harian yang baru dari
M Guntur ke Nilma Palamba yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Jadi memang karena waktu yang berdekatan antara pergantian kepemimpinan di Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan insiden kebakaran ini menjadikan atau membuat adanya spekulasi-spekulasi di tengah masyarakat. Namun tentunya kita tidak bisa menjadikan itu sebagai langsung menyimpulkan bahwa itulah yang menjadi penyebab adanya kebakaran dengan adanya sabotase atau hal-hal yang lain. Kita harus masih tetap menunggu informasi resmi dari pihak kepolisian karena pihak kepolisianlah yang berwenang untuk mengeluarkan pernyataan terkait penyebab kebakaran di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar ini. Jadi masyarakat diharapkan untuk mungkin meminggirkan atau tidak lagi berspekulasi terkait penyebab-penyebab kebakaran tersebut, dan kita diharapkan untuk menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim laboratorium forensik Polda Sulsel. Seperti itu, Via. Baik, untuk mungkin lebih lanjutnya lagi terkait informasi jadwal lanjutan pemeriksaan atau mungkin investigasi oleh pihak kepolisian, kapan akan disampaikan hasil penyelidikan dan juga diperkirakan akan keluar nih rekan Ami? Baik, kami sebenarnya masih menunggu informasi resmi dari pihak berkaitan, pihak yang berwenang, karena hari ini disampaikan ada pemeriksaan lanjutan setelah pemeriksaan dilakukan pada Sabtu lalu, dan Dinas Pendidikan Kota Makassar juga berharap hari ini sudah ada titik terang yang ditemukan oleh pihak penyelidik terkait penyebab kebakaran dan juga material-material yang ikut terbakar dalam insiden kebakaran tersebut. Dinas Pendidikan berharap ini bisa selesai dengan cepat sehingga ada titik terang dan juga masyarakat bisa mengetahui seperti apa sebenarnya yang terjadi di Dinas Pendidikan Kota Makassar terkait adanya kebakaran tersebut pada Sabtu dini hari. Untuk itu kami menunggu update terbaru yang akan dilaporkan oleh rekan Ami mengenai topik ini, juga topik lainnya yang dilaporkan dari Kota Makassar. Selamat kembali beraktivitas rekan Ami, terima kasih. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita dari topik hari ini, juga pernyataan langsung dari PLH, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Nilma Palamba. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Tidak, video aja. Pak Henry belum ada rilis resmi BKPM. Insya apa? Staf. September jadi? Iya, sampai September aja. Tidak, video aja. Pak Henry belum ada rilis resmi BKPM. Insya apa? Staf. September jadi? Iya, sampai September aja.
Tidak, video aja. Kita serahkan ke pihak berwajib ya. Iya. Karena lapor sudah turun Iya. dan kantor kami sudah di polis lain. Ya, kita serahkan saja ke pihak yang berwenang. Kita tunggu saja hasil dari asesmen yang dilakukan oleh tim lapor. Kemarin sudah asesmen secara umum. Besok asesmen dari rinci mungkin, dan ada beberapa staf kami yang sudah diperiksa oleh tim lapor yang bekerja sampai dini hari, yang 3 orang dan dari Kasubag Keuangan dengan 1 orang dari security yang menjaga kantor malam itu. Iya. 3 di kakak, 2 dari keuangan ke Subag Enggak, staf keuangan semua ya, 3 staf orang. keuangan ya, Kemudian tambah Kasubagnya Tambah security. Oh berarti 5. Oh iya. Terus informasi terbaru Bu, yang ruangan yang terbakar apa saja? ya bagian keuangan dengan bagian perencanaan Dan keuangan sebagai bagian aula. aula. Jadi kita akan mengidentifikasi, dia akan buka tip barangnya, Iya. buka apa saja untuk dibuat pemeriksaan. Oh, mau dibuatkan di Oh, tapi sudah ada itu Bu informasinya, barang-barang apa saja yang Iya, nanti ikut kan terbakar. ada apa lagi namanya, daftar sekretaris barang. Iya. Jadi semua kan di setiap ruang kan Iya, ada tipnya ya. iya. Jadi itu semua akan diidentifikasi, dan ada bungkus barang yang akan dilihat macam aula itu kursi baru ini tuh 400 aula, kemudian di situ ada videotron, banyaklah fasilitas, karena memang rencananya aula itu kita betul-betul akan maksimalkan untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi. Iya. Ya, kegiatan sosialisasi yang tidak boleh lagi di hotel, Hotel. kita maksimalkan yang ada, makanya betul-betul dilengkapi kemarin tahun 2004, kursi, videotronnya, fasilitas pendinginnya dan seterusnya. Seperti itu. Infonya termasuk server Dapodik Bu ya. Ya, di server Dapodik itu memang di ruangannya keuangan tambah-tambahnya dengan fasilitas sekolah kan, dengan bantuan-bantuan dana bos. Jadi itu mengganggu tidak Bu untuk Ya, sekolah sebenarnya itu kan server bantuan. Kalau ini kan kalau ke server ini kan di pusat. Iya. Di online itu di dari sekolah-sekolah gitu. Jadi semacam arsip lah di sini ya. Tapi soal itu Bu, arsip-arsip dari Dinas Pendidikan di keuangan maupun perencanaan ada penyimpanannya tidak? Ya, semoga ini Backup. semua ada backup datanya dalam bentuk digital di laptop masing-masing. Makanya kemarin itu ya laptopnya juga terbakar yang kerja kemarin. Yang 3 orang itu Bu ya? Iya, simpan, kan? Mereka yang 3 orang itu Bu kenapa sampai tengah malam? Memang ada harus yang dikerjakan, karena laporan kemudian pemeriksaan kita. Nah, maklumlah Dinas Pendidikan ada dana DAU yang lagi dikelola, konsolidasi data, persiapan laporan. Iya, banyak Bu ya. Kenapa dia bilang Bu Henry, Pak Henry? Belum ada rilis resmi BKPM. Insya apa? September jadi. Iya, sampai September aja. Tidak, video aja.
Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 13 Januari 2025. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Juretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iya.